Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Sauri dari Prodi PAI kelas 7D Kuantitatif. Video ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Supervisi Pendidikan. Mohon izin Bapak, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait perbedaan antara pengawasan ataupun kontrol dan juga supervisi pendidikan. Apa sih perbedaan antara pengawasan dan juga supervisi pendidikan? Sebenarnya dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Pengawasan ataupun kontrol adalah berfokus pada sebuah kepatuhan terhadap aturan, memastikan semuanya berjalan sesuai regulasi, sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Jadi pengawasan ataupun kontrol ini berfokus pada kepatuhan terhadap aturan. Orientasinya itu seperti sebuah penilaian, sedangkan supervisi pendidikan berfokus pada sebuah pembinaan, pengembangan profesional, dan juga peningkatan kualitas proses pembelajaran. Orientasinya berfokus pada perbaikan dan juga pendampingan. Jadi menurut saya pengawasan dan juga supervisi pendidikan itu merupakan dua hal yang berbeda. Pengawasan atau kontrol itu orientasinya seperti sebuah penilaian, memastikan semuanya berjalan sesuai aturan, memastikan semuanya berjalan sesuai regulasi. Sedangkan supervisi pendidikan itu berfokus pada sebuah pembinaan, peningkatan kompetensi guru, dan juga pengembangan keterampilan seorang guru. Selanjutnya, macam-macam supervisi dalam pendidikan itu kan ada beberapa model. Selanjutnya, jika ada guru yang kurang percaya diri, model supervisi apakah yang baik digunakan? Menurut saya, untuk membina guru yang kurang percaya diri itu menggunakan model supervisi klinis. Supervisi klinis adalah supervisi yang dilakukan melalui tahap perencanaan, observasi kelas, dan juga analisis data, ditutup dengan pertemuan balikan. Fokusnya itu pada komunikasi dialogis dan juga objektif, bukan hanya opini yang bersifat objektif. Nah, mengapa saya memilih supervisi klinis? Karena model ini sangat sistematis dan juga dinamis. Dalam proses model supervisi klinis ini, prosesnya dimulai dengan pertemuan terlebih dahulu dengan guru yang kurang percaya diri tersebut. Kira-kira diobrolkan terlebih dahulu apakah yang harus diperbaiki. Setelah membuat kesepakatan, lalu supervisor melakukan observasi kelas berdasarkan instrumen-instrumen yang telah disepakati di awal. Selanjutnya dianalisis, diperbaiki, selanjutnya ditutup dengan pertemuan balik antara guru dan juga supervisor. Jika guru kurang percaya diri, supervisi klinis ini menurut saya sangat efektif karena atmosfernya sportif. Guru tidak merasa dinilai, tetapi merasa didampingi. Umpan baliknya juga objektif, membantu guru menyadari kekuatan dirinya, bukan hanya kelemahannya. Dengan proses yang benar, dengan proses yang berjalan sesuai aturan, kepercayaan diri guru akan meningkat secara bertahap. Jadi menurut saya untuk mendampingi guru yang kurang percaya diri, mengajarnya itu baik menggunakan supervisi klinis karena atmosfernya yang dinamis, suasananya yang harmonis, dan juga dilewati dengan tahapan-tahapan yang sesuai prosedur dari awal pertemuan awal dan juga sampai pertemuan di akhir. Selanjutnya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya macam-macam supervisi itu ada banyak. Ada beberapa model supervisi tergantung konteks dan juga kebutuhan. Selanjutnya, bagaimana jika supervisor ingin meningkatkan mutu pembelajaran di sekolahnya? Kira-kira model supervisi manakah yang bisa menjadi rekomendasi untuk meningkatkan sebuah mutu pembelajaran? Menurut saya, model supervisi yang baik untuk meningkatkan model pembelajaran itu yaitu menggunakan model supervisi observasi kelas. Yaitu dengan cara supervisor turun langsung ke lapangan ataupun masuk langsung ke kelas untuk melihat realitanya di dalam kelas. Apakah guru sudah sesuai dengan apa yang ia buat di RPP ataupun tidak. Dengan model observasi kelas ini tidak ada kebiasaan di dalam melakukan supervisor. Supervisor tidak bisa menilai dari dokumen ataupun cerita dari guru-guru yang lain. Dalam artian supervisor bisa langsung turun ke kelas, melihat
apakah RPP yang dibuat oleh guru itu sesuai dengan apa yang ia lakukan di kelas. Kadang-kadang ada guru yang membuat RPP itu bagus, baik, tetapi di kenyataannya di dalam kelas itu berbeda dengan apa yang ia buat sebelumnya. Untuk itu dengan menggunakan observasi kelas ini menurut saya baik untuk meningkatkan sebuah mutu pembelajaran di sebuah sekolah. Selanjutnya, dari setelah apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, macam-macam supervisi dan juga model supervisi itu semuanya harus dimulai dari analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah langkah awal dari supervisi pendidikan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi ideal dan juga kondisi nyata. Bisa jadi apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang di lapangan. Bisa jadi apa yang guru-guru laporkan itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalkan saya adalah supervisor dan saya menemukan bahwa siswa-siswi di sekolah saya itu nilai literasinya rendah, maka analisis kebutuhan yang akan saya lakukan itu yang pertama dengan mengumpulkan data, mengumpulkan nilai dari siswa, bagaimana apakah nilai-nilai dari siswa itu sudah melebihi KKM atau belum. Hasil dari AKM ini nilai harian, portofolio dan juga wawancara terhadap guru. Setelah saya mengumpulkan data-data dari siswa, data-data siswa, maka saya akan tahu apa sih penyebabnya. Kira-kira penyebabnya apa? Nilai siswa atau nilai literasinya rendah, kemampuan literasinya rendah itu karena apa? Maka saya akan tahu penyebabnya. Kira-kira penyebabnya apakah dari metode pembelajarannya, apakah dari model pembelajarannya. Setelah saya mengetahui penyebabnya, maka saya akan menentukan program yang akan dibuat untuk menangani masalah tersebut. Misalkan pelatihan guru ataupun mengadakan kewajiban membaca 15 menit sebelum pembelajaran ataupun penguatan pembaca di kelas dan juga kolaborasi antara guru mapel. Jadi analisis kebutuhan ini sangat penting dalam sebuah supervisi. Untuk melakukan sebuah supervisi kita harus menganalisis dulu apa kebutuhan yang akan kita lakukan, yang akan dilakukan untuk melakukan sebuah supervisi. Maka jika dalam satu sekolah kemampuan literasinya rendah, yang saya akan lakukan adalah yang pertama mengumpulkan data. Setelah itu dianalisis apakah penyebabnya. Setelah itu saya akan melakukan sebuah program untuk menangani masalah tersebut. Selanjutnya dalam sebuah supervisi itu ada supervisi akademik dan juga supervisi non-akademik. Supervisi akademik itu berfokus pada proses pembelajaran, strategi pembelajaran, penilaian, dan juga interaksi antara guru dan siswa. Sedangkan supervisi non-akademik itu berfokus pada sarana prasarana, kondisi kebersihan, administrasi sekolah, layanan tata usaha, dan juga keamanan. Dua hal ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena sebagus mungkin kita melakukan supervisi akademik, jika tidak dibarengi dengan mensupervisi non-akademik, maka hal tersebut adalah sia-sia. Misalkan kita sudah melakukan supervisor akademik dengan cara kita melakukan pengawasan kepada guru, apakah guru-guru sudah membuat RPP. Guru-guru semua RPP-nya bagus, ngajar di kelasnya juga model pembelajarannya bagus, tapi kondisi kelasnya itu tidak bagus, sehingga menciptakan suasana kelas yang tidak efektif untuk belajar. Bagaimana siswa bisa fokus belajar jika kondisi kelasnya tidak baik? Maka menurut saya supervisi pendidikan dan juga supervisi non pendidikan itu adalah dua hal yang sangat penting, dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena dua-duanya itu mendukung terhadap proses belajar dan juga hasil pembelajar. Selanjutnya di dalam model supervisi itu ada supervisi digital. Supervisi digital ini menurut saya ada kelebihan dan juga kekurangan di dalam pelaksanaannya. Banyak sekali manfaatnya di dalam melakukan supervisi digital ini, tetapi juga ada kekurangannya. Misalkan menggunakan supervisi digital itu kita bisa menghemat waktu, bisa menghemat anggaran karena bisa dilakukan secara digital. Misalkan supervisor membuat satu link, dikumpulkan dan dinilai oleh sistem, karena sistem itu kan tidak bisa berbohong. Jika kurang baik maka hasilnya juga kurang baik, jika baik maka hasilnya juga baik.
tidak ada empati di dalam sistem karena sistem yang berjalan. Dengan supervisi digital tidak harus bertatap muka. Supervisor dan juga guru yang sedang dipervisi itu bisa tidak harus langsung secara tatap muka, bisa lewat video call, bisa lewat CCTV ataupun sebagainya. Tetapi banyak sekali kekurangan yang ada pada supervisi digital ini. Misalkan ada guru-guru yang sudah tua itu kurang mampu atau kurang kompeten dalam mengaplikasikan media. Banyak guru-guru yang kurang bisa menggunakan laptop, misalkan tidak bisa ngirimkan file-file acan kaling, itu kan sebuah tantangan dalam melakukan supervisi digital ini. Tetapi yang namanya model supervisi itu pasti ada kelebihan dan juga kekurangan. Apapun model supervisinya itu tergantung kebutuhan dan juga tergantung konteks dan juga tergantung apa yang ingin kita perbaiki. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, qul ma sawfa wa maqadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.